Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Jumat 8 Juli 2022, dalam pekan biasa ke-14 tahun liturgi C2, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius, bab 10, ayat 16 sampai dengan 23. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi, waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita melihat Tuhan Yesus membuka pemahaman baru di antara para murid-Nya. Beberapa di antara para murid mungkin berpikir bahwa perutusan Yesus selalu penuh semarak dan bebas dari konflik atau pertentangan. Pada momen inilah, Tuhan Yesus yang hendak mengutus para murid untuk mewartakan kerajaan Allah, mempersiapkan para murid terhadap kemungkinan-kemungkinan permusuhan dan penolakan, yang mungkin juga disertai penganiayaan terhadap mereka. Para murid diutus seperti makhluk yang tidak berdaya, digambarkan seperti domba. Mereka diutus di tengah-tengah musuh yang siap menerkam seperti serigala. Maka mereka dianjurkan supaya cerdik ketika sedang menghadapi tipu muslihat musuh-musuh karya pewartaan Allah, sambil tetap menjaga ketulusan hati kepada sesama manusia. Dengan diadili, dihukum, disesah oleh para pemimpin agama Yahudi dan oleh pemerintah Romawi kala itu, para murid mengambil bagian dalam penderitaan Yesus sendiri. Maka kita pun patut bersuka cita dalam Kristus apabila kita setia memanggul salib kita setiap hari, sambil terus mewartakan karya kasih Allah melalui cara hidup kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih, Tuhan Yesus secara implisit juga memperlihatkan ancaman-ancaman apa saja yang mungkin menghadang para murid dalam perutusan mereka. Ketakutan untuk tampil berbicara di depan pengadilan umum adalah salah satu yang dapat kita tangkap. Namun Tuhan Yesus meyakinkan mereka untuk tidak takut, sebab Allah yang telah memulai karya keselamatan ini dalam diri para murid
akan berbicara dengan perantaraan mulut mereka. Karya Allah yang telah dimulai dalam diri kita pun akan Allah kerjakan dengan setia sampai akhir pula. Di samping itu, para murid akan menghadapi pertentangan di antara keluarga yang berujung pada pengkhianatan bagi mereka yang memegang teguh iman akan Kristus Yesus. Kebencian-kebencian yang muncul karena iman dan pewartaan karya keselamatan dalam nama Tuhan Yesus akan para murid hadapi juga. Namun, Tuhan Yesus menawarkan keselamatan kekal bagi mereka yang bertahan hingga akhir. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih dalam Kristus, perutusan yang Tuhan Yesus embankan dalam peziarahan hidup di dunia merupakan perutusan yang berlangsung hingga akhir hidup kita. Di akhir perikop Tuhan Yesus bersabda, "Sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Pernyataan ini hendak menunjukkan bahwa pewartaan para murid tentang sukacita kedatangan kerajaan surga di dunia akan berhenti hanya saat Yesus dalam kerajaan Allah datang kembali ke dunia untuk menjemput para murid pulang menuju kehidupan kekal. Karya pewartaan kasih Allah bagi manusia akan terus diwariskan dan diteruskan oleh para murid yang lain dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu. Inilah saat di mana kita hidup sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Tugas pewartaan karya kasih Allah di dunia juga diwariskan kepada kita. Semoga roh kebenaran, roh keberanian menguatkan kita dalam memanggul salib hidup kita setiap hari, sembari mewartakan iman dan harapan kasih Allah kepada sesama. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkaulah Guru dan Gembala Agung yang baik. Semoga berkat dan roh-Mu senantiasa menguatkan iman kami yang lemah dan membangkitkan harapan kami yang rapuh di saat hidup di tengah-tengah serigala berbulu domba di dunia ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan Guru kami yang menjadi penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.